Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Salsabila ingin memberikan materi mengenai penetasan. Penetasan itu memiliki prinsip yaitu menyediakan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan embrio unggas. Penetasan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penetasan alami. Penetasan alami itu disebut juga dengan natural incubation atau pengeraman yang dilakukan oleh induknya, baik sesama spesies maupun spesies lain. Contohnya pada burung merpati, jantan dan juga betina ikut mengerami telur. Sedangkan pada burung maleo, itu penetasan dilakukan pada alam. Terus memiliki kelebihan dan juga kekurangan penetasan alami. Kelebihannya itu mudah dilakukan, tidak menggunakan alat, dan juga tidak bergantung dengan sumber panas. Sedangkan kekurangannya itu dia kapasitasnya sedikit, produksinya juga rendah, serta mudah tertular oleh penyakit. Terus penetasan yang kedua itu ada penetasan buatan atau artificial incubation. Prinsipnya sama, yaitu menyediakan lingkungan atau kondisi yang sesuai, khususnya untuk temperatur, kelembaban, dan juga sirkulasi udara untuk perkembangan embrio unggas secara optimal hingga telurnya bisa menetas. Kelebihan dari penetasan buatan itu, yang pertama, dia produksinya banyak, kapasitasnya bisa ditingkatkan, dan juga penularan penyakitnya bisa dicegah. Sedangkan kekurangannya itu perlu keterampilan khusus, perlu biaya, dan juga bergantung dengan sumber panas. Persiapan penetasan jika ingin menetaskan telur menggunakan mesin tetas. Yang pertama itu adalah pemilihan telur. Pemilihan telur ada 5 kategori. Yang pertama ada asal telur. Asal telur itu harus berasal dari induk yang dikawinkan atau fertil. Terus yang kedua ada besar telur. Besar telur yang digunakan itu sedang, jadi tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Terus ada bentuk telur. Bentuk telur yang dipilih itu berdasarkan indeks telur. Indeks telur yang normal itu 74%, jadi dia bentuknya oval. Kenapa nggak boleh terlalu bulat atau terlalu lonjong? Kalau terlalu bulat itu rongga udaranya kecil, jadi bisa menghambat pernafasan untuk embrio. Sedangkan jika terlalu lonjong, yolknya akan kecil, membuat cadangan makanan untuk embrionya itu terbatas. Terus yang keempat ada kerabang telur. Kerabang telurnya itu harus bersih, karena jika kotor bisa menunjukkan populasi bakteri yang tinggi. Dan juga kerabangnya nggak boleh terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Jika terlalu tebal, anak ayam akan sulit untuk mematuk kerabang, jadi nggak bisa keluar. Kalau misalkan terlalu tipis, dia telurnya bisa mudah retak seperti itu. Terus yang terakhir adalah kualitas interior, dilihat dengan menggunakan candling. Nah, kualitas interior telur yang baik itu dilihat dari rongga udara yang terletak di bagian tumpul, terus kuning telurnya tunggal dan tidak terdapat mid dan blood spot. Terus untuk yang kedua adalah fumigasi. Fumigasi itu upaya untuk membasmi mikroba yang terdapat di dalam yang terdapat di permukaan telur serta ruang mesin tetas dan ruang penyimpanan telur. Biasanya menggunakan KMN-O4 dan juga formalin. Yang ketiga ada ruang mesin tetas. Ruang mesin tetas itu harus memperhatikan temperatur dan juga kelembaban. Temperatur yang digunakan itu sekitar 100 sampai 103 derajat Fahrenheit atau 38 sampai 40 derajat Celcius. Biasanya penggunaan suhu tersebut itu secara bertahap. Misalnya minggu pertama itu menggunakan 100 derajat Fahrenheit, minggu kedua itu 101 derajat Fahrenheit, dan minggu ketiga 102 sampai 103 derajat Fahrenheit. Terus untuk kelembaban yang digunakan itu adalah sekitar 60-70% dengan sirkulasi udara yang cukup. Terus yang keempat ada posisi telur. Posisi telur di dalam ruang mesin tetas itu agak miring sekitar 30-45 derajat dengan posisi bagian yang tumpul ada di atas. Terus yang kelima ada pemutaran telur. Pemutaran telur dilakukan setiap 3 kali sehari jika ruang mesin tetasnya itu manual. Kalau misalkan otomatis, di-set setiap 1 jam sekali. Pemutaran telur itu dilakukan pada hari ke-4 sampai ke-15 untuk telur puyuh, sedangkan telur ayam itu pada hari ke-4 sampai hari ke-19. Terus, fungsi dari pemutaran telur yang pertama agar suhunya merata, dan yang kedua itu mencegah embrio agar tidak menempel di kerabang. Terus yang keenam ada candling atau pemeriksaan telur. Fungsinya itu untuk
mengambil telur yang infertil, terus mengeluarkan embrio yang sudah mati pada awal penetasan, dan mengeluarkan embrio yang telah mati di akhir penetasan. Biasanya candling dilakukan pada hari ke-7 dan juga hari ke-14. Terima kasih. Saya Retno Kurniasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat mesin tetas. Nah, alat mesin tetas ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Untuk bagian luar itu bagian yang bisa dilihat dari luar. Nah, di sini ada kaki mesin tetas yang gunanya untuk penyangga mesin tetas. Nah, di sini ada pintu. Ini fungsinya untuk membuka dan menutup atau untuk memasukkan dan mengeluarkan telur. Di sini ada kaca. Nah, kaca ini sebagai untuk memantau atau untuk melihat kondisi telur yang ada di dalam. Nah, di sini ada tombol power on off. Nah, ini untuk menyalakan dan mematikan mesin tetas. Di sini ada lampu indikator untuk mengindikator lampu ini sedang menyala atau sedang mati. Nah, di sini ada cerobong yang apabila sedang listrik padam itu bisa dinyalakan menggunakan lilin. Kemudian nanti panasnya akan disimpan. Kemudian bagian dalam, di sini ada rak utama, fungsinya untuk meletakkan rak-rak telur. Di sini ada rak telur untuk meletakkan telurnya. Kemudian di sini ada termometer untuk mengukur suhu. Di sini ada nampan. Nah, nampan ini sebagai untuk mengatur kelembaban. Ini diisi air sebanyak 3/4 bagian. Kemudian di sini ada lampu bohlam. Jumlahnya ada 6 buah. Nah, lampu ini untuk menghasilkan panas. Di sini ada ventilasi yang berguna untuk mengatur jalannya udara yang ada di dalam mesin tetas. Kemudian ini ada kabel yang menghubungkan dengan arus listrik. Nah, yang terakhir di sini ada termostat. Nah, termostat ini gunanya sebagai pengatur suhu. Nah, di dalam termostat ini terdapat etanol ether yang apabila suhu lingkungannya mencapai suhu maksimum, maka etanol ether ini akan menguap dan akan bersentuhan atau menempel pada saklar di atasnya yang disebut saklar normaliculus. Nah, apabila saklar ini sudah tersentuh dengan termostat, maka akan menyebabkan lampunya ini akan mati. Nah, lampu yang dalam keadaan mati ini mengakibatkan suhunya ini menjadi turun, sehingga etanol ethernya ini juga akan mengempis atau kembali ke semula. Nah, etanol ether yang di dalam termostat ini kan kembali ke semula, sehingga menyebabkan termostatnya ini juga kembali turun dan tidak menempel pada saklar lagi. Nah, termostat yang tidak menempel pada saklar lagi akan menyebabkan lampu kembali menyala dan memanas lagi. Berikut merupakan cara menghitung dosis fumigasi. Nah, dosis fumigasi yang digunakan yaitu 20 gram KMnO4 ditambah 40 ml formalin untuk luas ruangan atau volume mesin tetas 2,83 meter kubik. Nah, semisal volume mesin tetas yang digunakan yaitu 0,072 meter kubik. Nah, berikut merupakan cara menghitung dosis formalinnya, yaitu 2,83 meter kubik sama dengan 40 ml formalin. Nah, ini volume mesin tetasnya 0,072 meter kubik sama dengan X karena belum diketahui. X sama dengan 0,072 per 2,83 dikali 40, sehingga menghasilkan 1,02 mili formalin. Nah, selanjutnya menghitung dosis KMnO4. Ini 2,83 meter kubik sama dengan 20 gram KMnO4. 0,072 meter kubik sama dengan Y karena belum diketahui. Nah, Y sama dengan 0,072 per 2,83 dikali 20, sehingga menghasilkan 0,51 gram KMnO4. Nah, jadi volume mesin tetas
0,072 meter kubik itu membutuhkan 1,02 mili formalin dan 0,51 gram KNNO4.